Palang pintu adalah sebuah tradisi pernikahan khas Betawi di mana mempelai pria ditantang oleh para jawara di daerah sang mempelai wanita. Untuk dapat melewati para jawara tersebut, jawara lain dari pihak mempelai pria harus mengalahkan jawara pihak wanita dalam sebuah adu pantun dan adu silat. Assalamualaikum, abang none incang-incingnya babe pasti udah pada tahu kan apa itu palang pintu. Ada silat, ada pantun. Nah, untuk lebih jelas lagi tentang palang pintu, saya punya kenalan nih salah satu sanggar palang pintu. Yaudah yuk, daripada basa-basi, mending ikut aja aja langsung. Nah, incang-incingnya babe, sekarang saya udah berada nih di sanggar yang saya kenal. Nama sanggarnya Grup Ondel-Ondel Kekidul. Yaudah yuk, langsung aja saya ketok-ketok nih pintunya. Waalaikumsalam. Bibir dikulum punya soima. Assalamualaikum yang punya rumah. Buah jambu matang di puun, jatuh ke tanah jangan bebas. Oh rupanya tamu baru datang. Ayo silakan masuk. Jadi langsung aja kita masuk. Bang Kasman merupakan ketua dari sebuah perkumpulan palang pintu daerah Bambu Apus, Jakarta Timur yang bernama Grup Ondel-Ondel Kekidul. Beliau sudah menekuni profesi ini selama kurang lebih 3 tahun. Untuk mengenal lebih jauh profil beliau beserta grupnya, yuk kita tanya-tanya. Sanggar palang pintu. Sanggar atau Padepokan Kekidul ini berdiri sekitar tanggal 24 Agustus 2009. Selama kurang lebih 3 tahun. Ya, Kekidul maksudnya keluarga Kipadul. Jadi pemainnya ini kebanyakan ini keluarga. Ya. Sebetulnya selain istilahnya untuk pernikahan, sekarang ini banyak pengembangan bahwa palang pintu itu tidak hanya istilahnya diterapkan untuk istilahnya perkawinan. Bahkan palang pintu sekarang ini banyak diterapkan penyambutan pejabat, peresmian suatu gedung, bahkan hitanan anak-anak pun ini tetap pakai palang pintu. Cuma tinggal kemasannya ataupun dialognya yang berbeda. Ya disesuaikan dengan porsi masing-masing yang tadi saya sebutkan di sini. Pesan saya adalah bahwa palang pintu ini supaya tidak pudar ataupun tetap eksis, harus banyak belajar, tidak hanya sekedar istilahnya sampai di situ aja, untuk supaya seni budaya palang pintu ini bisa dinikmati oleh kalangan orang tua, kalangan anak-anak, kalangan istilahnya paling bawah. Jadi sasaran kita itu sana, supaya palang pintu ini bisa diekspos ke luar. Tentu saja media elektronik ini sangat kita harapkan untuk berpartisipasinya. Sebagai contoh, kita nggak usah jauh spasi di televisi ini, kan ini saluran pemersatu bangsa. Tidak-tidak mereka juga harus berkiprah ke bawah supaya seni budaya palang pintu ini bisa terangkat dan bisa tersiar secara luas. Selain adu pantun, di palang pintu silat juga diperhatikan karena konon katanya pada zaman dahulu silat merupakan salah satu persyaratan agar seorang pria dapat melamar wanita yang menjadi pilihannya. Nah, dengar-dengar nih sejarah awal mula palang pintu itu ada kaitannya juga dengan dunia persilatan. Ada seorang guru silat, dia punya anak perawan. Itu sekitar kalau sekarang ini kampung Rawamangun, namanya Mira. Nah si Mira ini saking tingginya dia punya ilmu silat, nggak ada yang ngalahin. Sampai dia udah waktunya nikah, di zaman waktu itu kan di atas 23, kalau nggak nikah kan dikatakan perawan tua karena dia punya umur. Barang siapa yang mengalahkan dia, kalau itu perempuan dijadikan saudara angkat. Kalau memang dia laki-laki dan masih bujana, bakal jadiin suami.
ini tempatnya si Mira. Nah, omongan ini didengar oleh seorang pemuda di sekitar Kemayoran. Namanya saya lupa. Nah, akhirnya si pemuda ini menuduh si Mira dan silat. Ini beneran, bukan mentang-mentang si Mira kepengen kawin terus dia kalah sendiri. Ini bener-bener si Mira dikalahkan. Nah, akhirnya Mira kalah. Dan dengan omongan dia janji kalau yang mengalahkan lelaki yang belum punya istri maka dijadikan suami. Akhirnya si Mira ini sama yang pemuda ini nikah. Sebagai salah satu budaya Betawi asli, palang pintu sudah jarang terlihat di era modernisasi ini. Sebagian warga Jakarta yang tingkat ekonominya tinggi cenderung lebih memilih gaya pernikahan ala Amerika ataupun Eropa. Karena itu, kita sebagai generasi muda sudah sepantasnya ikut menjaga dan melestarikan budaya Betawi yang notabene adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, encang-encingnya Babe sekarang udah pada tahu kan apa itu palang pintu. Nah, sebelum pamit, Ayah mau ngasih pantun dulu nih buat encang-encing yang ada di rumah. Selasi daun delima, palang pintu di pasar pagi. Semuanya terima kasih, semoga kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum. Nato mengkenye, gua kate juga ape. Jadi perempuan jangan suka menggine. Kalau lelaki biar nggak ada muke.